Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Kegiatan Global Tourism, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan rekan-rekan semua yang saya banggakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan tentang salah satu karya saya. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri. Saya Supriyadi, saya lahir di Maros 20 Maret 80. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 12 Kutai. Mohon izin sambil dulu karena di sini judul karya yang saya lakukan dalam penelitian beberapa tahun yang lalu dan telah kami laksanakan beberapa proses pembelajaran di dalam kelas. Berjudul penggunaan media komunikasi untuk meningkatkan prestasi belajar menggambar model mata pelajaran seni budaya pada kelas 8 SMP Negeri 12 Kota Bima. Latar belakang yang mendasari saya mengambil materi ini adalah bahwa kesulitan mendasar dari siswa ketika menggambar model adalah pada adanya pemahaman pada bentuk yang digambar, sehingga penilaian dapat menggambar model yang pada kemiripan hasil gambar dengan model yang digambar masih sangat rendah. Dari permasalahan tersebut saya mencoba untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran yang saya lakukan, dan saya melakukannya dalam bentuk inovasi pada media pembelajarannya. Nah, ini adalah media yang saya pernah buat. Judulnya adalah puzzle multifungsi. Jadi puzzle multifungsi ini adalah permainan mobile puzzle yang kita sudah kenal, yang paling kita senangi ketika kita memperhatikan, dan sampai saat ini masih disenangi oleh bapak-bapak juga gitu. Jadi bisa dilihat di aplikasi ini pasti ada beberapa yang memiliki permainan seperti ini. Satu hipotesis yang bisa saya sampaikan di sini pada bapak-bapak dan dewan guru juga, jika bapak-bapak sekalian merasa tidak bisa menggambar, kemudian menggunakan proses ini dalam menggambar, saya bisa yakin 90-90% bapak akan bisa menggambar, bahkan menggambar wajah sendiri dari dengan kemiripan sekitar 70-90% dengan proses menggambar seperti yang ada pada media ini. Nah, beberapa fungsi puzzle yang saya sampaikan di sini adalah yang pertama adalah sebagai media permainan yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa, kemudian sebagai objek gambar yang dapat membantu dalam pemahaman buku dan juga membantu dalam menggambar model secara mendetail. Kemudian yang ketiga adalah membantu siswa dalam membuat rangkuman materi menggambar model pada beberapa kepingan puzzle disertai dengan nomor soal yang akan dijawab oleh siswa. Yang terakhir adalah melatih siswa dalam menjawab soal-soal. Bapak Ibu dan Guru yang saya hormati, ini adalah proses dalam penggunaan media dengan menggunakan puzzle multifungsi. Ada dua proses. Yang pertama adalah proses utamanya guru membagi kelompok kecil dengan mengatur tingkat-tingkat dasar anak sehingga tetap setiap anggota kelompok dapat saling membantu dalam menjawab pertanyaan. Kemudian pada tahap awal guru memberikan satu soal kepada setiap kelompok. Setiap kelompok yang mampu menjawab berhak mendapatkan kepingan puzzle selanjutnya. Nah, kelompok yang telah mendapatkan kepingan puzzle diberikan satu soal selanjutnya sesuai dengan nomor soal yang ada di balik kepingan puzzle. Jika satu kelompok mendapatkan kepingan yang bernomor, maka diberikan kesempatan untuk mengambil kepingan selanjutnya. Nah, setiap anggota kelompok wajib menuliskan soal dan jawaban yang diberikan pada nomor soal pada puzzle. Demikian seterusnya hingga semua kepingan puzzle didapatkan. Selanjutnya setiap kelompok harus menyusun puzzle tersebut dengan benar. Nah, disinilah salah satu fungsinya siswa akan
bisa menyusun dengan cepat ketika dia memahami bentuk yang disusun, masuk bentuk yang digambar. Makanya kemudian pada saat kita TK dulu, pasal-pasal itu sudah disusun dulu, kita melihatnya dulu, kemudian dibongkar, kemudian dipasang kembali seperti semula. Kemudian setiap anggota kelompok harus menyelesaikan gambarnya masing-masing secara mandiri dengan baik dan benar. Karya setiap siswa dikumpulkan. Nah, ini prosedur keduanya. Prosedur keduanya adalah setiap siswa pada kelompok yang telah berhasil menyusun puzzle dengan benar diberikan model gambar yang sesungguhnya untuk kemudian digambar oleh setiap anggota kelompok. Siswa menggambar kotak-kotak seperti gambar pada kepingan-kepingan pasal tadi. Jadi pada kertas gambar mereka kita minta untuk menggambar kotak-kotak dengan skala perbandingan ukuran yang sama dengan disesuaikan dengan luas kertas gambar yang dipakai. Kalau misalnya kertas gambarnya lebih besar, maka dia akan menggunakan skala yang lebih besar. Kemudian guru menjelaskan langsung ke setiap kelompok cara menggambar dengan menggunakan model tersebut. Kemudian selanjutnya setelah selesai seluruh garis batu dihapus dan siswa melakukan finishing gambar. Nah, kira-kira seperti ini prosedur menggambarnya. Nah, kalau ibu-ibu semua dan dewan juri dengan semuanya yang bisa menggambar. Kalau menggunakan rumus ini, insya Allah Bapak juga bisa menggambar huruf yang ada pada model pasal tadi. Termasuk juga menggambar apa yang ingin digambar, terutama yang dalam bentuk foto. Nah, seperti yang di atas, prosedur menggambarnya, siswa diminta memperhatikan angka-angka pada sebelah kiri dan atas gambar. Nah, di atas itu ada angka-angkanya pada model pasalnya, ada 0, 1, 2, 3 sampai 4 untuk garis horizontalnya. Kemudian ada angka 0, ada rekam biasa. 0, 1, 2 sampai 6 untuk garis vertikalnya. Nah, misalnya ketika kita mau menggambar matanya terletak di mana gitu. Ternyata matanya terletak di posisi urut pertemuan antara angka 1 horizontal dan 1 vertikal. Jadi tinggal mencari pada kotak yang telah dibuat angka 1 vertikalnya di mana, kemudian urut pertemuannya di mana, setelah posisi matanya. Contoh cara menggambarnya. Nah, kebingungan, kadang kita kebingungan dalam memulai dari mana kita akan menggambar. Apakah dari hidungnya dulu atau dari mukanya dulu atau secara garis besar. Kalau misalnya dalam contoh ini kita menggambar dulu. Ini aja sekedar contoh cara menggambarnya. Nah, kita minta siswa mulai menarik garis pada titik A. Nah, titik A itu posisinya di mana? Titik A itu berada pada garis 1 horizontal. Titik A berada di sini, berada di garis 1 horizontal. Letaknya posisinya di mana gitu. Nah, kalau kita tarik ke atas, dia berada di pertengahan antara garis vertikal 0 dengan garis vertikal 1. Jadi posisinya letak titiknya di horizontal. Posisinya berada di pertengahan antara vertikal 0 dan 1. Nah, dari titik A garis ditarik melengkung ke atas. Melengkung ke atas ada sampai pada titik B. Nah, siswa harus memperhatikan pada gambar. Nah, karena keterbatasan pasal, kita membagikan gambar yang sesuai dengan gambar pada pasal itu gitu. Lengkap dengan kotak-kotak dan angka-angkanya. Nah, kalau mereka perlu lebih memahaminya, mereka bisa mengambil dari kepingan pasal yang ada di meja mereka pada kelompok mereka gitu. Nah, dari titik A garis ditarik melengkung ke atas sampai pada titik B. Nah, titik B-nya berada di mana gitu? Titik B berada pada garis 1 vertikal. Posisi B ini berada pada garis 1 vertikal. Jadi dari titik A ditarik ke titik B yang berada pada garis 1 vertikal. Posisinya di mana? Posisinya adalah berada pada pertengahan, di bawah pertengahan antara titik 0
dilewat aja. Kira-kira seperti itu untuk prosesnya gitu. Terakhir kesimpulannya adalah media ini banyak membantu untuk siswa dalam memahami bentuk atau model yang akan digambar. Kemudian nilai positif dari penggunaan media multifunksi ini adalah siswa jauh lebih berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kemudian siswa sangat tertarik dengan objek yang digambar. Selain itu, ini memberikan semangat sehingga karena ini perlombaan antara setiap kelompok bisa menyelesaikan puzzle dan gambar lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Pak Supriyadi. Ada satu pertanyaan dari saya, karena memang di Kalimantan Nilainya ini sudah dibahas dua hasil lulus yang bukan dengan hasilnya Bapak. Mungkin satu pertanyaan saya, apa sih step KTA atau keunikan dari yang Bapak punya sudah ada dari dua hasil lulus yang bukan yang ada di Amerika ini? Ya demikian Bapak. Salah satu yang saya ambil yang penting saya baca adalah ketika mode puzzle ini dibuat untuk latihan tidak menggambar pada praktik. Hanya sekedar sebagai media ketertarikan siswa untuk menggambar dampak, kemudian hasil akhir itu diperhitungkan. Nah, yang saya ambil di sini selain sebagai membangun semangat ketika belajar siswa, ada persaingan pada setiap kelompok, kemudian kegembiraan dalam bermain puzzle. Nah, puzzle ini saya sedemikian rupa. Jadi tidak hanya beda dengan puzzle yang biasa. Kalau puzzle yang biasa kan dengan bentuk yang acak kemudian disusun. Kalau ini sebentuk dalam bentuk grid, susunan kotak-kotak saja gitu. Berarti ini belum sama sekali pernah diterapkan sebelumnya? Sudah. Oke, demikian. Ya, sedikit dari saya. Kenapa dirancang menggambar ini secara kelompok? Menggambarnya secara mandiri. Mandiri. Ketika mencapai gambar yang akan digambar, dia harus bekerja sama dalam menyelesaikan puzzle. Ya, yang saya anggap tadi menggambarnya adalah oke, bagus kalau misalnya memang penerapannya ya memang harusnya biar bisa mengatur dengan baik kemampuan anak atau kemampuan siswa itu yang ada sendiri. Kemudian satu saja pertanyaan dari saya, karena ini mengukur atau ingin meningkatkan prestasi belajar menggambar, instrumen yang digunakan apa, kemudian indikator dari yang dinilai itu dari gambarnya, indikatornya seperti apa? Ya kalau untuk pembelajaran seni budaya biasanya kan relatif subjektif untuk penilaian namanya. Cuma tetap ada rumus-rumusnya ketika menentukan nilainya. Nah, dalam penilaian ini ada 3 kategori yang saya nilai. Kategori bentuknya, kemudian tulisannya seperti apa, kemudian penilaian secara keseluruhan. Nah, yang ingin disempurnakan dengan metode ini adalah penguatan pada bentuknya. Bentuknya sudah mulai pada kemiripan model yang digambar. Dari saya juga cuma satu. Kalau misalnya saya tidak menggunakan untuk puzzle ini, tetapi menggunakan misalnya satu bentuk gambar yang di grid, apa bedanya? Nah, sebenarnya tujuan akhirnya seperti apa yang saya sampaikan, tetap menggunakan grid. Intinya adalah gridnya. Makanya model puzzle-nya itu berbentuk grid, susunan horizontal vertikal yang mempunyai skala. Nah, sebenarnya tidak ada hubungannya antara tingkat kemampuan menggambarnya pada saat bermain puzzle. Bermain puzzle ini seperti yang lebih pada fungsi lainnya. Makanya saya kasih model puzzle multifungsi. Biasanya kalau siswa langsung diberikan tugas ini gambar ini, semangat siswa untuk menggambar jauh lebih dibandingkan ketika
bisa dilatih dalam menjawab soal karena dibalik atau mungkin terus ada Cukup. jadi di belakangnya ada soalnya kemudian dijawab hanya sekedar pemanasan pada saat termasuk memahami model yang digambar karena memahami penyusun pasal itu harus paham apa yang digambar. Oke, iya, terima kasih. Terima kasih banyak atas masukan dari Bapak Ibu Dewan dan terima kasih juga buat dari mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.